Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat PIB TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam telah ditetapkan berbagai macam aturan, bahkan pedoman dalam menjalankan kehidupan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah garansi bahwa siapapun yang dalam menjalankan kehidupannya berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya, maka lan tadillu abada. Dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Termasuk diantaranya di dalam aturan Islam menjelaskan tentang bagaimana seorang memiliki sesuatu. Seorang menyatakan bahwa dialah pemilik dari sesuatu itu. Perihal kepemilikan seseorang, Islam pun mengatur. Sehingga siapapun kita terhadap apapun yang sedang kita miliki, semua itu juga dibahas dan dikupas di dalam syariat Islam. Sahabat BTTV, setiap kita pasti mendapatkan pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah berupa harta, berupa kesehatan, atau anugerah-anugerah yang lainnya. Sehingga ketika kita berdasarkan pada Al-Quran, maka ada kaidah-kaidah yang kemudian harus ditaati. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sampaikan, bahwa dalam hidup kita tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Tidak boleh memakan dengan cara yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sehingga dari sinilah kemudian ada beberapa kaidah, terutama yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait dengan harta peninggalan seseorang. Dalam hal ini dikupas dalam ilmu waris atau yang sering kita kenal dengan ilmu faraid. Ilmu faraid berasal dari kata faridoh, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah An-Nisa, tepatnya di ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibun mimma tarokal walidan wal akrobun. Walin nisa'i nasibun mimma tarokal walidan wal akrobun mimma qalla minhu au kathur nasiban mafruḍah. Di dalam ketetapan Islam, seorang laki-laki memiliki hak. Begitu pula dengan seorang perempuan. Keduanya sama-sama mendapatkan hak. Sama-sama mendapatkan hak. Meskipun nanti kita akan jumpai masing-masing pada kondisi tertentu bisa mendapatkan jumlah atau hasil yang berbeda. Tapi inilah yang kemudian ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai nasiban mafruḍo. Jadi bagian yang ditetapkan, bagian yang diwajibkan. Inilah sebuah definisi keilmuan secara khusus yang membahas tentang bagaimana hak milik seseorang
bagaimana kepemilikan seseorang atau bagaimana ketika orang itu mendapatkan bagian dari orang lain atau saat orang lain sudah dinyatakan meninggal. Nah, inilah yang kemudian sahabat PIB TV yang sudah banyak dikupas, sudah banyak dijelaskan. Kan tapi dalam kesempatan ini kita akan secara sederhana memberikan penjelasan, ada istilah-istilah yang saling terkait, akan tetapi sungguh ini adalah sesuatu yang berbeda. Satu contoh misalnya, dalam pembahasan waris, kita akan mesti mendengarkan atau pernah juga menyinggung tentang itu yang namanya hibah. Atau dalam istilah lain, kita juga akan tersentuh dengan istilah wasiat. Ada waris, ada wasiat, ada hibah. Nah, sebelum kita menginjak pada beberapa pembahasan terkait dengan waris secara mendalam, di kesempatan ini kita sampaikan tentang perbedaan di antara ketiga istilah itu. Secara sederhana, antara hibah, waris, sama wasiat adalah istilah yang ada hubungannya dengan kepemilikan harta. Akan tetapi, masing-masing tidak boleh ditempatkan dalam posisi yang salah. Hibah misalnya. Hibah adalah satu pemberian, pengalian hak milik seseorang kepada orang lain yang akadnya, peristiwanya itu terjadi ketika seorang pemilik itu masih hidup. Jadi kita tidak bisa mengatakan menghibahkan saat pemilik sudah meninggal. Atau kita menyatakan bahwa hibah baru nanti saya kerjakan atau saya langsungkan saat saya sudah meninggal. Maka ini adalah pernyataan yang tidak tepat. Karena sesungguhnya hibah itu adalah pernyataan pemberian hak milik seseorang kepada orang lain atau pengalian hak pada saat dia masih dalam hidupnya. Berbeda dengan wasiat. Ketika kita berbicara wasiat, wasiat adalah pengalian hak milik seseorang yang diungkapkan pada saat masih hidup, yang kemudian baru dilaksanakan pesan itu setelah meninggalnya seseorang ini. Jadi tidak bisa kemudian orang masih hidup kemudian menjalankan wasiat dari dirinya. Atau bahasanya ketika orang itu menyatakan bahwa ini adalah wasiat, ternyata orangnya sudah tidak ada atau meninggal dunia. Maka inilah yang kemudian bahasa antara hibah dan wasiat. Kalau hibah tadi pemberian yang dilakukan semasa hidup seseorang, sedangkan wasiat adalah pernyataan atau pesan seseorang semasa hidupnya yang baru kemudian bisa dilaksanakan setelah meninggalnya. Yang barang tentu akan ada ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan itu yang insya Allah dalam kesempatan lain kita akan kupas secara detail. Berbeda dengan waris. Sahabat PIB TV yang dirahmati dan muliakan Allah Ta'ala, waris ini tidak ada terkait dengan wasiat ataupun hibah. Maksudnya, ketika orang itu meninggal dunia, maka ketika dia meninggalkan harta, maka harta itulah yang kemudian dihukumi secara waris. Tanpa harus disebut sebagai hibah, tanpa harus dinyatakan dalam wasiat, maka hukum waris dalam syariat Islam sudah ditetapkan. Maka inilah yang membedakan antara hibah, wasiat, dan waris. Walaupun orang itu tidak berwasiat atau tidak mendapatkan wasiat, asal ia adalah sebagai ahli waris, maka dia pasti mendapatkan hak kepemilikan harta dari peninggalan seseorang. Walaupun dia tidak diberi di masa hidupnya,
dia tidak mendapatkan pemberian hibah di masa hidup milik seseorang, saat sang pemilik itu meninggal, dia tercatat sebagai ahli waris, maka dia mendapatkan ketetapan harta dari hukum waris itu. Sekali lagi, antara hibah, wasiat, dan waris merupakan istilah yang masing-masing memiliki kriteria yang berbeda. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita akan kupas pada episode berikutnya masing-masing istilah ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام